Yes, akhirnya bikin vlog lagi. Setelah sekian lama menghilang, mungkin ada sekitar seminggu lebih ya, saya menghilang akibat karena terlalu sibuk. Jadi benar-benar nggak sempet bikin video ataupun ngevlog kayak gini atau apapun lah. Nah, tapi yang jelas kali ini saya akan membahas mengenai, ini ada pertanyaan bagus. Ada yang nanya, apakah seorang supporter sepak bola atau dalam hal ini lebih katakanlah seorang casual football supporters, apakah harus kayak gimana sih rambutnya atau pakaiannya? Nah, di vlog yang kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana seorang casual berpenampilan di tubuhnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus saya juga minta maaf kalau misalnya mungkin agak goyang-goyang kameranya, karena ini saya megang sendiri dan pegel. Ini masih pakai handphone, jadi supaya bisa cair uang dari YouTube-nya, mungkin kawan-kawan bisa menonton iklannya. Kalau nanti ada lewat iklan ya, ditonton sampai selesai. Karena sampai sekarang saya belum dapat uang nih dari YouTube. Ya mungkin karena masih jarang juga ya bikin videonya. Harusnya sih katanya setiap hari. Ada yang bilang kayak gitu. Oke, kita kembali ke obrolan kita, ke topik pembicaraan kita mengenai bagaimana seorang casual seharusnya berpenampilan. Ada yang bilang, ada yang nanya ke saya nih ya, apakah harus gundul? Atau di pertanyaan dia sih kayak gini, apakah boleh gondrong? Nah, sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi seorang casual supporter sepak bola itu seorang casual itu boleh gondrong, boleh gundul. Beda ya gundul dengan botak. Nah, kan banyak yang suka ngomong botak-botak tuh. Beda, botak itu penyakit kerontokan rambut. Sementara kalau gundul itu benar-benar dicukur habis rambutnya. Jadi kalau botak itu dia akibat kerontokan rambut. Sementara kalau gundul memang dicukur habis. Boleh aja. Banyak kok maksudnya supporter sepak bola yang mau dia casual ataupun tidak, ada yang rambutnya biasa gitu ya, ada yang sampai digondrongin. Cuma memang karena mungkin dari sisi praktis kali ya, akan lebih enak kalau misalnya rambutnya pendek. Nggak banyak juga kok sebenarnya yang gundul. Nggak banyak yang gundul ya, memang ada beberapa yang gundul. Dan ada juga beberapa yang gondrong. Malah saya punya teman di Liverpool. Ada satu kawan saya di Liverpool itu dia Scouser, jadi memang benar-benar orang asli sana. Dan dia gondrong rambutnya, dia rambutnya panjang segini. Jadi nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang nanya, apakah harus ditato? Nah, sebenarnya tato juga ya, yes or no. Jadi maksudnya itu balik lagi ke diri kita pribadi. Jadi dalam artian, kalau misalnya kalian ingin ditato, pastikan kalian harus bertanya dulu ke diri sendiri, berkali-kali, berulang kali, ya kan? Apakah tidak akan menyesal di kemudian hari? Nah, kalau misalnya benar-benar udah yakin dengan keinginan kalian untuk ditato, kalian bisa ditato. Baik itu, kan banyak tuh yang ditato lambang tim kesayangannya, mau tato lambang tim kesayangannya, ataupun juga mungkin ditato gambar lain atau nama tim kesayangan ataupun lain-lain ya, itu sah-sah aja. Namun kalaupun ya misalnya nggak ditato pun juga nggak apa-apa, karena banyak juga supporter sepak bola yang tidak ditato seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang lain, apakah harus pakai kalung rantai gitu, atau misalkan di dompetnya suka pakai rantai, ada yang pakai rantai kan supaya nggak dicopet katanya gitu. Terus kemudian apakah harus pakai sabuk atau apakah boleh pakai piercing? Nah, itu juga sama, itu juga bebas ya. Ada beberapa supporter yang memang suka pakai rantai ke dompetnya, ada yang enggak. Ini aduh sorry ya, goyang-goyang nih kameranya, maaf ya. Pegel juga soalnya pegangnya, sendirian ini megangin. Oke. Jadi sebenarnya ada yang suka pakai rantai ke dompet, atau suka ada yang pakai sabuk juga ya, buckle and belt. Nah, tapi masalahnya di beberapa stadion di seluruh dunia
itu ada yang nggak ngebolehin kalau kita bawa rantai karena mungkin takut dijadiin senjata atau segala macam ya. Begitu juga dengan sabuk. Ada beberapa stadion di beberapa negara ya yang tidak memperbolehkan supporter untuk memakai sabuk. Jadi kesimpulannya yaitu balik lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Begitu juga dengan piercing ya. Piercing, saya sendiri pakai piercing, tapi kalau misalnya saya ke stadion, seringnya sama saya dicopot karena apa ya, biar simple aja gitu sih. Karena sebenarnya banyak juga sih supporter yang pakai anting atau apa gitu ya, tapi mungkin pada saat ke stadion oleh mereka dicopot. Ya lebih kepada sisi praktis. Jadi kesimpulannya ya, sebenarnya yang tadi kita bahas adalah bukan mengenai apakah boleh atau tidak, dan bukan mengenai apakah harus atau tidak, bukan. Ini benar-benar kembali ke diri kita pribadi. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja sih kalau yang model-model seperti itu ya, yang kita bahas barusan. Yang penting bagaimana cara kita mendukung tim sepak bola kesayangan kita. Lebih ke yang seperti itu ketimbang si bentuk rambutnya ataupun tato dan segala macam. Oke? Jadi sekian dulu vlog hari ini, dan saya benar-benar janji akan mencoba untuk sesering mungkin bikin vlog untuk kalian. Kalau misalnya goyang-goyang, sekali lagi saya minta maaf, dan sekali lagi juga saya mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton iklannya sampai selesai. Untuk kalian yang punya pertanyaan, boleh silakan langsung isi komen di bawah ini, ajukan pertanyaannya, nanti saya akan bahas. Oke, ada banyak tuh yang nanya. Ada yang nanya mengenai against modern football, ada yang nanya bagaimana cara identifikasi Stone Island yang palsu, dan lain-lain. Oke, nanti akan saya bahas.